Keyakinan kita, ini harus sama-sama kita pahami. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dosa besar tidak merusak keimanan. Ingat ya, dosa besar tidak merusak keimanan. Artinya ada orang Islam yang ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi kemudian ia lemah, ia melakukan dosa-dosa besar, ia tetap berstatus beriman. Kita tidak termasuk golongan yang mudah mengeluarkan orang dari iman. Kenapa? Karena ada golongan-golongan yang pemikirannya sempit, yang mudah sekali mengeluarkan orang dari daerah keimanan. Sebentar dikafirkan. Sebentar dikafirkan. Jamaah la nukaffiru ahlal kiblah. Kita tidak mengkafirkan ahli kiblat. Orang yang masih sholatnya menghadap kiblat itu tidak kita kafir-kafirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini bersyukur kita diperjumpakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam majlis zikir, dalam majlis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga iman kita, sehingga kita senantiasa berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa beristiqomah dan mampu menjauhkan diri dari perkara-perkara yang menjadikan Allah murka kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-12. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bunyi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ke-12 adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i, sebagian dari ciri baiknya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, adalah kemampuan seseorang untuk meninggalkan ma la ya'ni, apa-apa yang tidak berarti. Saudara, sekali lagi, dari sebagian ciri-ciri kebaikan keislaman seseorang, jadi ini adalah ukuran yang Rasulullah SAW berikan kepada kita tentang sejauh mana ukuran baik atau tidaknya, berkualitas atau tidaknya keislaman kita. Apakah ada Islam yang tak berkualitas? Islam itu sudah berkualitas, cuman ada Islam yang baik dan Islam yang kurang baik. Orang sekedar mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu udah paling baik, itu kebaikan tiada tara itu. Cuman ada orang Islam, dia bersyahadat tetapi perilakunya belum menunjukkan
kualitas dari keislamannya. Jadi ada kualitas secara umum dan kualitas secara khusus. Jadi orang sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sudah berkualitas itu. Dibandingkan dengan siapa? Dibandingkan dengan orang yang tak mengucapkan dua kalimat syahadat. Cuman perbandingannya kan tidak enak, ya kan? Masa dibandingkan dengan orang yang tak mengucapkan dua kalimat syahadat? Sudah bagus. Yang mengucapkan dua kalimat syahadat sudah bagus. Karena semua orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, pada akhirnya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Wa in zana wa in saraqa. Meskipun ia adalah orang melakukan perbuatan zina, orang melakukan perbuatan mencuri. Kenapa? Karena keyakinan kita, ini yang harus sama-sama kita pahami. Keyakinan ahlus sunnah wal jamaah adalah dosa besar tidak merusak keimanan. Ingat ya, dosa besar tidak merusak keimanan. Artinya ada orang Islam yang ia mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi kemudian ia lemah, ia melakukan dosa-dosa besar, ia tetap berstatus beriman. Nah, ini yang harus menjadi frame kita. Kita tidak termasuk golongan yang mudah mengeluarkan orang dari iman. Kenapa? Karena ada golongan-golongan yang pemikirannya sempit, yang mudah sekali mengeluarkan orang dari daerah keimanan. Sebentar dikafirkan. Sebentar dikafirkan. Sebentar dikafirkan. Apa maksud mengkafirkan itu? Maksud mengkafirkan itu mengeluarkan orang yang beriman dari daerah keimanan. Berarti apa? Berarti ia telah mengkafirkan seseorang. Nah, maka ciri dari penganut ahlus sunnah wal jamaah, la nukaffiru ahlal kiblah. Kita tidak mengkafirkan ahli kiblat. Orang yang masih sholatnya menghadap kiblat itu tidak kita kafirkan. Maka orang yang berdosa besar tetap diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya rekan-rekan, kalau menziarahi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana makamnya, Pak G? Di Mekah? Di Madinah Al-Munawwarah. Kita doakan semoga Pak Age dan kawan-kawan yang belum umroh untuk segera bisa mengerjakan umroh dan menziarahi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Apa tertulis di gerbangnya itu? Dituliskan besar-besar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku, kata Rasulullah, aku akan berikan kepada para pendosa besar dari umatku. Jadi boleh jadi orang Islam, dia Islam, tapi ia melakukan perbuatan dosa besar. Yang penting dosa besarnya jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi jangan kita bentar-bentar kafirkan orang, bentar-bentar mengeluarkan orang dari daerah keimanan.
Ini akidah Khawarij. Tahu akidah Khawarij itu? Khawarij adalah orang-orang yang memahami Islam tidak benar. Khawarij adalah orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan umat Islam. Khawarij adalah golongan orang-orang yang suka mengeluarkan orang lain atau umat Islam dari daerah keimanan. Makanya perlu kita tegaskan bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ia adalah orang yang beriman. Nah ini penting, ini jangan sampai kita termasuk orang-orang yang masuk dalam kategori orang-orang garis keras. Ya. Orang-orang garis keras itu tidak ada dasarnya dalam agama ini. Yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah garis halus. Tidak ada garis keras, garis lembut deh. Ya. Kecuali orang-orang yang jelas-jelas ia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat dan kemudian ia memusuhi umat Islam. Nah itu jelas. Nah, itu musuhnya jelas. Ya kan? Itu jelas tuh. Muhammadur Rasulullah walladzina mahu asyidda'u 'alal kufar. Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu adalah asyidda'u 'alal kufar. Kalau mau menjadi aliran keras kepada orang-orang yang tidak beriman. Tapi kalau sama-sama orang yang beriman, garis keras ini pun harus diluruskan. Orang yang tak beriman yang bagaimana? Orang yang tak beriman yang memusuhi Islam. Nah, itu harus keras kita. Asyidda'u 'alal kufar. Keras kita terhadap orang-orang kafir. Orang kafir yang bagaimana? Orang kafir yang mereka memusuhi Islam. Orang kafir yang tak memusuhi Islam, maka kita diperkenankan untuk bertetangga dengan mereka, bergaul dengan mereka, bertransaksi bisnis dengan mereka, berpartner bisnis dengan mereka, diperkenankan. Ya. Tapi yang jelas-jelas memusuhi Islam, asyidda'u 'alal kufar. Yang kedua apa? Ruhama'u bainahum. Ruhama itu bukan garis keras, garis lunak. Dengan orang yang beriman kita harus menggunakan garis lunak. Oh ini kaum garis lunak nih. Artinya kita tidak keras. Karena ruhama bainahum. Ruhama itu artinya apa? Orang yang saling kasih mengasihi, orang yang saling sayang menyayangi di antara mereka. Jadi perbedaan-perbedaan dalam cara pandang, perbedaan-perbedaan berpendapat, perbedaan-perbedaan partai, perbedaan-perbedaan dan lain sebagainya yang tidak masuk pada ranah akidah, ini tak boleh menjadikan orang-orang yang beriman menjadi garis keras terhadap orang-orang yang beriman yang lainnya. Tak boleh. Ruhama'u bainahu, saling kasih sayang terhadap sesama orang yang beriman. Nah ini. Jadi saya katakan secara umum, orang yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu sudah sangat berkualitas dibandingkan dengan orang yang tak mengucapkan dua kalimat syahadat. Meskipun pendosa besar, selama ia masih punya iman, insya Allah ia pada akhirnya nanti akan Allah masukkan ke dalam surga. Itu keyakinan mendasar itu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya.
Ia akan masuk ke dalam neraka, iya, tapi tidak menjadi penghuni. Beda penghuni dengan masuk neraka itu beda. Anda harus bedakan. Ada penghuni, ada yang cuma sekedar mampir. Nah, orang-orang yang tak punya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, penghuninya dia penghuni neraka. Mereka bukan mampir, tapi orang-orang pendosa dia hanya mampir. Kalau mampir bukan penghuni, maka tidak Allah sebutkan. Kalau namanya penghuni itu apa ya? Penghuni itu menetap, maka istilah dalam Quran disebut khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya, itu namanya penghuni. Maka orang-orang yang beriman, mereka adalah penghuni surga. Penghuni saja, cuman kadang mampir. Orang beriman masuk neraka, Pak. Boleh jadi masuk neraka. Kalau ia bermasalah, ia banyak dosa, ia banyak masalah dengan dosa-dosa yang sifatnya adalah menzolimi diri sendiri, menzolimi orang lain, dia harus mampir dulu. Tapi tidak menjadi penghuni. Mereka tidak khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Khalidina berarti itu penghuni. Tapi orang-orang yang beriman dia tidak akan pernah menjadi penghuni neraka. Mereka adalah penghuni surga. Orang kadang dia penghuni di daerah tertentu, tapi kadang ia harus mampir dulu. Motornya bocor dulu, dia harus mampir di sana. Ya kan? Di mana tempat tinggal dia? Oh, tempat tinggal dia di asrama. Kok saya melihat dia ada di depan MTQ sana? Oh, motornya bocor. Berarti dia mampir dulu, kan gitu. Tapi bukan penghuni. Ya kan? Masa siang malam di depan MTQ sana? Enggak kan? Kalau cuma sementara, nah umat Islam, orang yang beriman itu kawan-kawan, itu kalau masuk ke dalam neraka hanya sekedar mampir. Mereka tidak khalidina fiha. Nah, itu dia. Nah, para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara orang-orang yang berkualitas yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah juga ada punya tingkatan-tingkatan. Nah, itu ya. Ada yang Islamnya bagus, ada yang Islamnya kurang bagus. Nah, itu. Jadi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, dari ciri-ciri kebaikan, kualitas keislaman seseorang itu dibandingkan dengan umat Islam yang lainnya. Jangan dibandingkan dengan orang kafir atau orang non muslim. Ini harus jelas dulu nih. Jadi min husni islamil mar'i, dari sebagian tanda-tanda kualitas atau kebaikan keislaman seseorang. Pembandingnya apa? Sama-sama orang yang berislam atau beriman. Itu pembandingnya. Tapi kalau dibandingkan dengan orang kafir, wah Islam hanya sekedar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sudah super, sudah berkualitas. Nah, yang kita bahas hari ini adalah antara umat Islam dengan umat Islam yang lainnya, kualitas keislamannya berbeda. Nah, harus kita jelaskan dulu. Jangan sampai kita salah memaknai. Udah Islam rupanya pembandingnya orang kafir. Kita salah kaji namanya. Maka kita sering mengkafir-kafirkan orang.
Salah itu, tidak boleh kita mengkafir-kafirkan orang Islam. Itu hal yang mendasar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, la nukaffiru ahlal qiblah. Kita tidak mengkafir-kafirkan orang dan tidak mengeluarkan orang Islam dari daerah keimanan. Ya. Meskipun pendosa besar. Ya, meskipun dia adalah pendosa besar. Nah, sekarang apa ciri-ciri kualitas keislaman seseorang yang disebutkan dalam hadis Rasul ini? Adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Ia mampu meninggalkan perkara-perkara yang la ya'nihi. Kita bahas yang la ya'nihi. Secara bahasa dulu kita bahas. Ana ya'ni. Kalau dalam bahasa kita ada makna. Kan bahasa Indonesia ada makna. Apa arti dari makna? Makna itu arti. Bermakna artinya apa? Berarti. Berarti artinya apa? Ia punya makna. Ia punya nilai. Jadi kata-kata makna itu dari bahasa Arab. Makna. Nah, itu kalau bahasa Arab tanya Ardi. Udah wisuda kemarin. Cium tangan kalau ketemu beliau. Ya, jadi makna itu dari bahasa Arab artinya arti. Bermakna artinya berarti. Berarti artinya bernilai, punya nilai, punya makna, punya arti. Nah, maka kita artikan begini. Ciri-ciri kualitas keislaman seseorang adalah meninggalkan segala perkara yang tidak punya makna, yang tidak punya arti. Ya, yang tidak punya arti atau yang tak berarti. Meninggalkan perkara yang tak berarti, meninggalkan perkara yang tak bermakna. Apa artinya? Pertama, yang dimaksud dalam hadis ini yang tak bermakna itu bukan perkara haram. Kalau perkara haram itu sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis yang melarangnya. Jadi larangan di dalam hadis ini bukanlah meninggalkan perkara yang haram. Kalau itu dalilnya sudah jelas. Ya. Kalau itu dalilnya sudah jelas. Tapi dalil ini adalah meninggalkan perkara-perkara yang tak berarti, meninggalkan perkara-perkara yang tak bermakna, meninggalkan perkara-perkara yang tak bernilai. Contohnya apa? Menyia-nyiakan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang tak ada makna, yang kurang makna. Contohnya apa? Banyak tidur, nongkrong. Apa haram? Enggak, tapi kurang memperbanyak main game, memperbanyak nonton YouTube, memperbanyak nonton nonton TikTok tuh adanya sampai khatam kemarin tuh. Khatam betul. Udah mentok tuh. Udah ada lagi. Ada enggak bisa gerakkan lagi, itu saking khatamnya deh. Orang khatam Quran dia khatam TikTok. Ada Pak? Ada. Ya. Khatam TikToknya nontonnya di mana? Di TikTok juga. Tapi sekilas-sekilas boleh lah. Ya. Tapi yang dimaksud dengan meninggalkan perkara yang tak berarti, seperti itu, nongkrong di kafe, memperbanyak
Ya. Apa tidak boleh Pak nongkrong di kafe Pak? Boleh, tapi tidak banyak arti. Main gaple, begadang main gaple, main catur, ada maknanya nggak? Berarti nggak? Nah, hadis ini adalah hadis perintah untuk meninggalkan perkara-perkara yang kurang bermanfaat. Itu pertama, cara memaknainya itu. Ya. Ada satu pertanyaan begini, Pak, kalau yang perkara-perkara yang tadinya tak bermakna, kalau kita ada niat menjadi bermakna bagaimana? Maka itu bukan termasuk larangan. Nah, itu boleh dan itu cerdas namanya. Maka tidur yang tadinya tidak berarti, ketika ia niat tidur, ditanya, kau kenapa banyak tidur? Ah, daripada berbuat maksiat saya tidur. Maka tidurnya berarti atau tak berarti? Berarti. Maka orang akan dapat pahala ketika banyak tidur. Kalau niatnya itu berarti dia berarti tidurnya. Ada orang dua tidur. Nah, ini beda-beda nih. Mana yang berkualitas tidurnya itu? Ketika bangun satu ditanya, kau kenapa tidur? Bingung saya. Apa bingungnya? Banyak kali tugas. Nah, kan? Wah, ini nggak berarti. Seharusnya kerjakan tugas malah banyak tidur ya. Ya. Yang satu ditanya, bangun tidur, sama-sama tidur nih di pojok masjid nih. Ditanya, kamu kenapa tidur? Waduh, saya tidur ini memang agar saya tak bermaksiat. Nah, mana yang berkualitas? Ini sama-sama tidur. Yang satu berarti, yang satu tidak berarti. Mana yang harus ditinggalkan? Yang harus ditinggalkan adalah yang tak berarti. Maka boleh jadi perkara-perkara mubah itu kawan, itu menjadi pahala kalau kita mampu memberi Nah, ada itu. Perkara-perkara yang mubah, Pak, bisa Pak kita dapat pahala dari main gaple? Bisa. Betul Pak, bisa. Jadi bagaimana? Pak, saya diajak nonton nih Pak. Diajak nonton apa semua maksiat di sana. Bagus saya main gaple. Berpahala enggak? Berpahala. Kalau dia nggak main gaple, dia nonton diajak kawannya itu. Maka gaple bermanfaat. Tapi kalau tiap malam memang begitu kerjaannya, wah, itu tidak bermanfaat namanya. Nah, jadi banyak hal kawan-kawan yang tadinya tak berarti, kalau kita mampu memberikan arti dan makna, maka itu boleh jadi menjadi pahala yang sangat besar sekali. Ini contoh ya. Ini contoh nih. Dia kadang-kadang kan setan melintas-lintas dalam pikiran kita. Kita merenung begini bukan bertafakur, merenung kita, ya kan? Ya kan? Saya merenung kemudian terpikir, ini ciptaan Allah. Terus siapa menciptakan Allah? Wah, itu antum langsung nonton video saja. Wah, itu berpahala antum nonton video, nonton TikTok itu. Kenapa? Daripada antum masuk pada pikiran-pikiran yang menghancurkan antum. Maka nonton TikTok pada saat itu adalah berpahala. Kenapa kau nonton TikTok? Waduh, pikiranku liar kawan. Kenapa? Saya sedang berpikir semua ciptaan Allah. Terus yang ciptakan Allah siapa? Daripada saya teruskan pikiran, bagus saya nonton TikTok. TikTok bermakna nggak? Bermakna. Maka pada saat itu jangan kau tinggalkan TikTok. Loh, ini kan babnya kemampuan kita untuk memberi makna. Yang dilarang bagaimana? Yang dilarang adalah orang-orang bodoh yang tak bisa memberi makna. Tidur tak ada makna, nonton TikTok tak ada makna, ya kan? Nonton sinetron tak ada makna, ya kan? Ini daripada kita berbuat maksiat, bagus kan? Ini diajak kawan-kawan malam minggu nih, tidak jelas-jelas nih. Jadi apa kok? Aku nonton sinetron mak lampir aja.
Maka nonton sinetron Mak Lampir menjadi berpahala. Kenapa? Karena kalau dia tak nonton sinetron Mak Lampir, maka dia akan pergi melakukan perbuatan maksiat. Kalau itu tujuannya, semuanya menjadi bermakna. Nah, ya. Jadi semuanya bermakna. Cuman masalahnya kadang kita kurang cerdas. Karena begini, para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taat itu ada dua. Ini satu tangan. Taat itu ada dua. Apa taat? Yang pertama adalah melakukan ketaatan. Yang kedua apa? Meninggalkan maksiat. Jadi antum kalau niatnya meninggalkan maksiat, berpahala enggak? Saya mau tanya nih. Kalau niatnya meninggalkan maksiat, taat enggak namanya? Taat. Maka antum tidurnya akan menjadi ketaatan kalau niatnya adalah daripada saya melek, saya berbuat maksiat, lebih baik saya tidur. Maka tidur adalah meninggalkan perbuatan dosa, dan itu adalah separuh daripada ketaatan. Jadi ketaatan itu dibagi dua. Satu melakukan sesuatu, yang satu meninggalkan sesuatu. Nah sekarang kita nggak ngapa-ngapa, cuman kita mampu memaknai. Saya main gaple nih Pak, main gaple saya. Tapi makna saya bagaimana? Saya dengan main gaple ini, saya tak berpikir berbuat maksiat Pak. Nah pahala nggak itu? Berpahala besar, wajib main gaple pada saat itu. Dia nggak punya hiburan lain, dia hiburan cuma gaple ya. Cuman jangan kau terjemahkan lain-lain gitu. Ini pula nanti ini kajian sama Ustaz Saproni ada pula gaple di Mahat. Jangan ya. Tapi tergantung cerdas atau endaknya kita untuk memaknai. Artinya apa? Sekarang saya mau tanya mantum ya. Saya mau tanya nih ya. Minum minuman keras haram enggak? Gara-gara kita main gaple, kita tidak minum minuman keras. Maka apa hukum gaple? Wajib. Kalau dia nggak main gaple, langsung minum keras dia. Ya kan? Nah cuman kalau tiap hari main gaple apa, itu masuk dalam kategori mala ya'nihi. Tapi selama dia mampu untuk memaknai semuanya, maka ia akan selalu berpahala kalau ia mampu memaknai itu. Boleh jadi orang akan menjadi kekasih Allah kerjaannya main gaple, boleh jadi. Loh kalau niatnya tadi coba, betul-betul nih Pak, saya main gaple ini mau otak saya udah rusak nih Pak. Ini kalau nggak main gaple nih Pak, rusak pikiran saya, udah kemana-mana saya. Ini main gaple tuh, itu menjadi kekasih Allah itu. Menjadi kekasih Allah. Sama dengan orang banyak tidur itu. Bisa jadi dia waliullah karena banyak tidur. Boleh jadi dari jalur tidur itu. Kenapa Pak menjadi kekasih Allah? Karena banyak tidur. Karena dengan tidur ia berniat untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Setiap melek Pak, setiap melek, itu buka hal-hal yang nggak bagus. Melek ya, setiap kali melek saya Pak, itu buka nggak bagus. Bagus saya tidur Pak. Tidur. Bentar-bentar melek, tidur lagi. Melek lagi, tidur lagi. Ya kan? Itu pahala semua. Itu wajib malah tidur tuh. Pada saat itu hukum tidur adalah wajib, karena dengan tidur ia meninggalkan perbuatan maksiat. Sekarang meninggalkan perbuatan maksiat hukumnya wajib atau boleh? Wajib meninggalkan perbuatan maksiat. Nah jadi makna dari hadis tarkuhu ma la ya'ni, ya, sebagian ciri-ciri kualitas keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tak berarti, membuang-buang waktu dan lain sebagainya.
Tapi sekali lagi, kalau orang bisa memaknainya, maka itu menjadi pahala. Selama perkara itu bukan perkara yang jelas-jelas haram. Ya, selama perkara itu bukan perkara yang jelas-jelas haram. Kalau perkara yang jelas-jelas haram, antum maknai bagaimanapun tak bisa. Ya, saya minum minuman keras ini, Pak, agar saya berpindah gak mencuri, sama aja itu. Nah, ini tidak boleh itu. Nah, itu gak bisa dimaknai. Orang melakukan perbuatan dosa, wah itu tak bisa dimaknai memang. Wah, itu memang itu ya hadis Rasul. Ya, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Artinya apa? Tak bisa ditakwilkan apa-apa yang haram tuh. Cuman yang makruh-makruh itu bisa menjadi pahala. Yang makruh-makruh itu masih bisa menjadi pahala kalau ia melakukan perbuatan makruh itu untuk menghindari perbuatan yang haram. Jadi yang bisa ditakwilkan atau yang bisa dimaknai untuk perkara yang positif adalah perkara-perkara mubah, dan juga kalaupun memang terpaksa perkara-perkara makruh pun masih bisa menjadi pahala kalau ia mampu memaknainya. Pahamlah Ahmad? Wah, jauh dari Kamboja, paham. Jadi itu, jadi hadis ini sederhana tapi luar biasa. Ini mengajarkan kita kecerdasan, cerdas berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Begadang itu tidak ada maknanya, kawan. Tapi kalau bisa kita maknai, maka itu menjadi berpahala dan bahkan kadang menjadi wajib kalau memang ada maknanya. Jadi clear semuanya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi ma la ya'nihi ini umum sekali. Ya. Banyak tidur, banyak nonton TikTok, banyak begadang, semuanya ini akan menjadi perkara-perkara yang tak berarti apabila ia tak mampu memberi arti. Tapi kalau ia mampu memberi arti, maka itu menjadi berpahala. Dan kadang kalau niatnya untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram dengan melakukan perbuatan itu, maka kadang hukumnya berubah. Berubahnya gimana? Berubah menjadi wajib. Ya. Jadi contoh tadi itu, agar orang tidak berpikir terlalu dalam, berpikir tentang zat Allah. Ini kita tak boleh berpikir tentang zat Allah. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillah. Tafakkaru fi khalqillah. Kalau kalian mau bertafakur, kalau kalian mau berpikir, maka pikirlah mendalam terhadap hal-hal yang menjadi ciptaan Allah. Sibuk kita mempelajari ilmu pengetahuan, sibuk kita membaca buku, sibuk kita menelaah, sibuk kita belajar. Tapi kalau sudah mentok, ya, wala tafakkaru fi dzatillah, janganlah engkau berpikir mendalam terhadap zat Allah. Kalau berpikir mendalam terhadap zat Allah, maka kadang berpikiran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa yang menciptakan Allah. Maka pada saat pikiran kita sampai ke situ, hukum tidur menjadi wajib. Ingat ya, hukum main gaple menjadi wajib pada saat kita mempunyai pikiran-pikiran itu. Nonton sinetron menjadi wajib
Kalau kita menghindari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam ini kata ulama apa? Kuntu jaron nawaya. Kuntu jaron nawaya. Jadilah kalian sebagai pedagang-pedagang niat. Artinya apa? Kita mampu banyak memaknai. Tujar itu apa tujar? Pedagang. Kok ada niat diperdagangkan? Maksudnya banyak-banyak kita punya niat, banyak-banyak kita memaknai segala sesuatu, maka tidak lagi ada perkara dalam hidup kita yang tak bermakna. Tidur bermakna, ya kan? Tidak bermakna. Kalau sudah bermakna, tidak masuk pada kategori min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini pada hakikatnya adalah mengajarkan kepada kita untuk kita betul-betul mampu untuk berniat, memperbanyak niat. Karena dengan memperbanyak niat semuanya menjadi berubah. Kualitasnya menjadi berubah. Tapi itu semuanya hanya akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang hatinya hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah umumnya jelas, innamal a'malu binniyat. Itu jelas. Semua perkara itu tergantung pada niatnya. Tergantung pada cara dia memaknainya. Nah, itu kalau niat itu kalau kita mau paparkan lebih jauh itu tadi, tergantung bagaimana orientasinya. Tergantung bagaimana dia memaknai perkara itu. Perkara wajib dimaknai salah, ya salah. Hijrah pada saat itu wajib. Perintah Allah, perintah Rasul. Cuman ada orang yang kemudian memaknainya salah. Kenapa? Ada namanya muhajir Ummu Qais. Ada muhajir Ummu Qais. Ia orang hijrah tapi untuk si Ummu Qais. Ya. Kenapa dia hijrah? Ceweknya pergi hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perilaku lahiriahnya betul hijrah, tapi maknanya salah. Kemampuan dia memaknainya salah. Seharusnya ketika ia hijrah, ya, apa yang dimaknai? Ia hijrah karena perintah Allah dan hijrah karena perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti hijratu lillahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Ya hijrah untuk perempuan, ya iya dapat perempuan. Ya hijrah untuk laki-laki, ya itu dapat laki-laki itu. Ya hijrah untuk lain sebagainya. Makanya para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sekali lagi kita ingatkan apa yang dikatakan oleh para ulama, kuntu jaron nawaya. Jadilah kalian sebagai pedagang-pedagang niat, memaknai segala hal yang mubah boleh jadi menjadi wajib. Maka bagi orang-orang yang bisa, maka bagi dia tidak ada perkara mubah. Tidak ada yang namanya mubah. Apa itu mubah? Mubah itu pilihan antara mengerjakan dan meninggalkan, itu mubah. Maka bagi orang-orang yang bisa memaknai, bagi dia tidak ada yang namanya mubah. Ya, tidak ada yang namanya mubah. Kenapa? Karena bagi dia mubah boleh jadi menjadi wajib malahan. Karena ia mampu untuk. Makanya sebenarnya kita, ini yang saya pahamkan ya. Jadi ketaatan itu ada dua, melakukan dan meninggalkan. Ya kan? Maka orang-orang yang kemudian begini, melakukan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah. Ada orang begini, kau dulu peminum minuman keras.
Iya. Terus sekarang nggak minum keras lagi. Iya, saya udah tinggalkan. Ngapa kau tinggalkan? Itulah kemarin saya mau mati saya gara-gara minum minuman keras. Maka setelah itu saya nggak minum. Dia tidak meminum minuman keras bukan karena Allah dan Rasulnya. Maka itu ketaatan atau bukan? Bukan ketaatan. Ketaatan itu ketika mengerjakan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah. Maka mana yang paling enak? Mengerjakan atau meninggalkan? Meninggalkan. Kalau mengerjakan ada usaha. Mengerjakan, ada sesuatu yang dilakukan. Meninggalkan, duduk begini meninggalkan ya. Ya kan? Kalian bersandar-sandar itu kalau niat kalian daripada berbuat dosa bagus saya bersandar-sandar dengar pengajian tak paham tak hendak yang penting itu dapat pahala itu. Walaupun tak dapat pahala, tak paham tak masalah. Tidak ada masalah. Karena ada cerita dalam hadis sahih begini, dalam hadis sahih ya. Dalam hadis sahih itu ada malaikat protes kepada Allah itu. Malaikat protes kepada Allah. Jadi orang yang berada dalam majelis zikir itu, itu mendapat pahala semua. Baik orang yang baik orang yang benar-benar dia zikir, baik orang-orang yang benar-benar dia mengaji, atau orang yang cuman sekedar entah kemana-mana pikirannya, atau orang cuman sekedar mampir di sini nggak sengaja, itu semuanya Allah ampuni dosanya. Malaikat protes, ya Allah, itu orang cuman mampir saja. Dia orang cuman mampir saja, nggak sengaja dia, nggak niat dia duduk di majelis zikir, nggak niat dia duduk di majelis zikir, maka Allah ampuni dosanya. Karena dia duduk dengan orang-orang yang tidak memberikan mudarat kepada mereka. Ya, jadi duduk kita di sini, meskipun kita mendengarkan atau kita tak paham apa yang disampaikan, udah duduk aja, itu udah dapat pahala. Ya, itu sudah dapat pahala. Ya. Walaupun kalian terpaksa ke sini, wah ini kalau tak dapat sini tak dapat nasi kamu. Oh dapat kupon nih Pak, ya kan? Nggak ada kupon, nggak dapat makan kan gitu. Itu waktu Ramadan kan. Pahala Pak, insya Allah yang penting majelis hadir. Kalau dalam majelis itu mau terpaksa mau enggak, insya Allah dapat pahala. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya majelis zikir itu. Ya, insya Allah. Karena kita duduk di sini mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati menjadi tenang. Udah jelas, hati menjadi tenang. Paling tidak kita melakukan dosa, paling tidak ya kita terdengar nasihat, bukan mendengar tapi terdengar nasihat. Oh itu udah bagus banget. Tinggal kita sempurnakan lagi. Kita sempurnakan dengan keikhlasan, kita sempurnakan dengan kekhusyuan, kita sempurnakan dengan kebeningan hati, kebeningan jiwa. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu enggak? Sampai jam berapa? Oke, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira cukup sekian. Kita diskusi saja kalau memang ada yang perlu didiskusikan. Saya minum dulu. Silakan. Ada? Jadi paham ya hadis ini ya? Nah, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan ini, bahwa hadis ini padanannya adalah antara orang Islam dengan orang Islam. Nah itu harus jelas nih. Karena bagi kita, orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sudah berharga. Udah pokoknya itu aja deh. Mau sholat, mau nggak sholat, mau puasa, mau nggak puasa, mau berdosa, mau nggak berdosa, mau apa, pokoknya udah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah bagus banget itu. Nah, kita hormati itu. Ya, jangan kita remehkan.
Jangan kita remehkan. Jangan kita paksa-paksa mereka keluar dari agama. Jelas. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Rasul jelas. Syafaatku itu untuk apa? Untuk orang para pendosa besar. Syafaatku untuk para pendosa besar. Artinya dari umatku, para pendosa besar dari umatku. Ya, ini hadis ini jelas betul bahwa dosa besar tidak menjadikan orang keluar dari Islam. Tuh, clear. Sekali lagi, dosa besar tidak menjadikan orang keluar dari agama Islam. Maka kita adzillau 'alal mu'minin. Adzilla 'alal mu'minin. Kita berlemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Tak perlu kita paksakan. Kita perlu nasihati saja. Ada orang yang tak sholat, kita nasihati. Kita nasihati terus. Terus kita nasihati. Ada kawan kita yang belum berjilbab, kita nasihati aja. Jangan kita pandang dengan pandangan yang buruk. Selama ia asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sudah bagus. Tinggal kalau itu sudah, tinggal kita menaikkan kualitas-kualitas ibadah kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri-ciri dari kebaikan keislaman seseorang adalah kemampuan mereka untuk meninggalkan perkara-perkara yang memang tak ada maknanya, kecuali ia mampu memberi makna. Kalau ia mampu memberi makna, pada saat itulah kemudian hal-hal yang tak bermakna tadi kemudian boleh jadi menjadi perkara-perkara wajib, kalau perkara itu akan dilakukan dengan niat meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua sehingga kita bisa menjadikan setiap hembusan napas kita, setiap aktivitas yang kita lakukan, kita mampu memaknainya. Dua hal. Kalau tidak taat kepada Allah, kita sedang meninggalkan maksiat kepada Allah. Maka dua hal ini adalah perbuatan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.